Pagi kawan, nah ini saya ada di Grand Watu Dodol, Banyuwangi ya, di tempatnya Kang Aziz. Wah, ini ketua Pak Darwis sekaligus pengelola Grand Watu Dodol. Luar biasa. Kang Aziz, terima kasih ya kopinya. Jauh-jauh dari Malang, pengen ketemu saudara tua saya. Kang, apa kabar? Baik, sehat selalu. Perkembangan desa wisata gimana sih? Ya, menurut saya desa wisata hari ini ya tidak ada progres yang signifikan ya. Oh gitu ya? Mungkin karena ini ya perlu dikonsep lagi lah menurut saya. Oh gitu. Iya. Jadi perkembangannya malah justru gairahnya mulai menurun nih dengan teman-teman desa wisata begitu ya? Menurun karena prinsipnya begini. Sampai hari ini tetap ya. Desa yang belum mempunyai destinasi itu masih tidak artinya tidak bergerak secara signifikan. Iya. Karena orang masih banyak ke destinasi. Jadi perkembangannya mulai menurun karena semangat kawan-kawan atau bagaimana nih? Ya mungkin perlu ditata ulang ya, sehingga dari pihak pemerintah betul-betul melihat mana yang layak sudah menjadi desa wisata. Artinya apa? Dari seni budayanya, dari budaya masyarakatnya itu sendiri di sana. Jadi kearifan lokalnya itu betul-betul dimunculkan. Nah, selama ini yang dimunculkan? Kalau hanya dimunculkan di video dalam rangka kepentingan di video lomba, aja. Ya itu menurut saya nggak efektif karena masyarakat ini kan di saat kita melihat video itu bagus, banyak orang yang penasaran. Tapi setelah mereka turun ke lapangan, ternyata tidak menemukan sesuai realitanya. Realitanya itu tidak ada di situ. Maka di situ apalagi keunikan khasnya tidak mereka dapatkan. Ya. Jadi akhirnya kecewa. Akhirnya kecewa. Seharusnya kalau itu sudah menjadi paket ya desa wisata, itu semua harus terpenuhi. Jangan cuma terpenuhi di waktu hanya untuk kepentingan lomba video. Jadi selama ini desa wisata itu banyak terkenal lebih karena mengikuti lomba-lomba. Ya, kalau lombanya di store dalam bentuk video. Nah ini. Seharusnya di samping ada lomba-lomba yang dari video itu harus ada tim verifikasi yang turun ke lapangan. Harus ada tim verifikasi. Dan itu pun harus dimonitoring, jangan cuma sekali. Iya. Kalau kita cuma sekali ke sana ya bisa saja kita disiapkan dulu nanti yang disesuaikan dengan apa yang ada di video itu. Tapi kalau sewaktu-waktu kita datang disidak begitu, apakah betul ini jalan atau tidak? Iya. Kalau sampai contoh ya, kalau Panglipuran, saya yakin itu sampai kapanpun ya bagus seperti itu. Karena itu sudah ekosistem yang ada di desa itu sudah jalan. Jalan semuanya. Sudah jalan. Gitu. Mulai dari seni budayanya, dari kerajinannya, dan masyarakat semua yang ada di desa situ sudah berani berjualan di rumahnya masing-masing. Terlibat langsung. Langsung mendapatkan manfaat dari sebuah desa yang menjadi wisata kan itu kan. Itu sebetulnya yang saya harapkan ya. Jangan cuma nanti desa wisata ini yang tahu hanya beberapa orang, tapi bagaimana semua satu desa itu tahu. Betul. Kalau ini sudah menjadi desa wisata sehingga perilaku mereka sudah paham ya sebagai pelaku wisata ya, apalagi desa wisata ini dengan pakaian adatnya, dan ini akan dipertahankan. Baik. Ini kan kebetulan di desanya Bangsering. Desa Bangsering ya. Desa Bangsering ini Kecamatan Wongsorjo, Banyuwangi. Nah, ini Bangsering ini untuk apa ya? DTW-nya aja ada berapa? Desa wisatanya. Ini kan desa wisata. Ya. Berarti kan kemudian ada daya tarik wisatanya. Kalau kemarin itu masih Bangsering, Bimorejo itu yang sudah terdaftar ya, tapi masih belum ini ya, artinya progresnya belum ada masih. Terus kemudian pengembangan desa wisatanya lebih banyak di desanya atau kemudian di daya tarik wisatanya? Ini menurut saya sampai hari ini di daya tarik tetap. Masih lebih banyak di daya tarik. Iya, di destinasi wisatanya. Belum masuk desa secara keseluruhan. Kalau desa secara keseluruhan kayaknya masih belum ya, belum sempurna lah, belum komplit lah. Karena saya melihat paket-paket di desa ini masih belum ada.
Oh, paketnya belum ada. Ya, termasuk paket tentang budaya, seni. Paket budaya, paket kunjungan yang kemudian tidak sekedar datang dan menikmati alam pantai, tapi kemudian paket-paket budaya, paket-paket membuat kerajinan dan lain sebagainya, ini belum ada. Belum nampak betul itu. Nah, nampaknya inilah yang sebenarnya menjadi PR dan garapan kita, bahwa semakin kesini sebenarnya garapan desa wisata sebenarnya masih banyak ya. Masih banyak. Jadi tidak hanya sekedar di daya tarik saja, yang orang datang katakanlah beli tiket atau kemudian sewa tempat untuk berkegiatan, tidak. Ya. Tetapi dia bisa. Nah, tapi kan ini ada belajar terumbu karang, belajar apa tuh namanya menyelam atau apa itu, Bang? Sebetulnya ada. Di sini kan saya sudah ada namanya paket edukasi ya, terkait dengan konservasi, bagaimana mengembalikan terumbu karang, penanaman terumbu karang dan biota-biota lainnya, itu sudah ada. Paket edukasinya sudah ada ya. Okay. Tapi ini kan bukan minat khusus untuk orang yang memang serius belajar tentang konservasi begitu. Ini yang banyak peminatnya kan dari akademisi. Jadi intinya menurut saya begini, ini kan yang mewakili budaya yang ada di pesisir. Iya, mewakili budaya yang ada di pesisir. Sementara kalau kita ngomong Bangsering secara keseluruhan, itu ada pesisir, ada masyarakat pegunungan. Ini jangan kita hanya fokus di pesisir, tapi bagaimana nanti juga berdampak pada masyarakat yang tinggal di pegunungan. Yang tinggal di pegunungan belum juga turun untuk menyajikan bagian dari desa wisata belum, menurut saya belum. Jadi sehingga nanti apa, di samping Bangsering ini mempunyai gunung dan laut ya, ini sama-sama ditonjolkan nanti. Apa sih budaya yang berkaitan dengan masyarakat yang ada di pegunungan sana? Ini pesisirnya sudah melakukan ini, masyarakat yang di pegunungan apa? Nanti ini kan ada perbedaan sebetulnya ya, perbedaan kegiatan ya terkait dengan budaya itu ada perbedaan. Kalau pesisir dengan orang-orang hutan itu dengan orang-orang yang ada di hutan itu beda. Untuk bisa menyatukan itu bagaimana? Model keberlanjutan pengembangan desa wisata itu gambarannya Bang Aziz gimana? Kalau saya ini lebih pada pemerintah desa ya. Pemerintah desa ini sebagai apa ya, menurut saya ya, sebagai penggerak lah, motor penggeraknya. Jadi di desa itu nanti sudah ada display atau branding kegiatan, baik di pesisir, di pegunungan, ini apa yang ditonjolkan, nanti di pesisir apa yang ditonjolkan. Ini yang seharusnya diangkat. Semua, jangan cuma wisata-wisata yang sudah jalan, ini yang diangkat. Saya maunya kan semua satu desa Bangsering ini betul-betul bisa merasakan setelah ini misalkan bisa menjadi desa wisata. Oh iya, jadi potensinya masih banyak terpandang. Toh kalaupun kemudian sekarang muncul ya misalnya dengan dengan Grand Batu Dodol, dengan Bangsering Underwater, ada Mutiara Tabuan. Itu kan baru 3 saja yang yang baru dieksplorasi dan kemudian dinikmati sebagai wisata. Tapi sementara potensi yang lain masih banyak ya. Kalau itu menurut saya bagian dari daya tarik ya. Betul. Bukan pada desa yang pure. Oh, berarti belum bisa jadi satu paketan desa wisata pure belum ya? Belum, karena gini deh. Kalau itu kegiatan-kegiatan itu atraksinya kan hampir-hampir sama. Oh iya. Jadi semuanya basisnya di laut. Semua laut. Iya. Termasuk masalah budaya lokal yang ada di seni budaya lokal yang ada di Bangsering ini kan belum diangkat betul. Kalau saya tadi sudah bilang sama sampean, kalau ngomong masalah gandrung, ini gandrung kan sudah menjadi menyeluruh se Kabupaten Banyuwangi. Ini sudah menjadi ikon Banyuwangi. Lah sebenarnya kekhasan yang ada di Bangsering sendiri banyak. Sebetulnya banyak. Ada pencak silat itu yang pakai tabuan itu juga ada. Dan ini bisa dimunculkan ya? Sebetulnya bisa dimunculkan kalau kita ya mengacu pada desa wisata. Karena kalau ngomong desa itu se-Banyuwangi itu banyak desa. Iya. Kemarin yang sudah tertulis ya di SK kan, kalau nggak keliru sudah 99 desa. Desa. Nah,
Ini seharusnya kita bagaimana membedakan ini. Jangan sampai nanti di sana tidak ada keunikan, bahkan cenderung sama. Baik. Kalau cenderung sama, orang tidak mungkin orang datang, oh ngapain kita harus ke sana, wong apa yang kita lakukan juga sama. Makanya kemarin saya juga kemarin sudah saya ajukan kepada Dinas Pariwisata Banyuwangi. Saya kebetulan kan sebagai ketua asosiasi, saya mengajukan di sepanjang pesisir Banyuwangi 175,8 km ini ada sudah kurang lebih 40 destinasi. Makanya kemarin saya mengajukan bagaimana kita membuat namanya wisata ikonik. Wisata ikonik. Ini yang penting. Harapan saya wisata ikonik, kata kuncinya begitu ya. Wisata ikonik. Jadi sama-sama pantai, tapi yang ditampilkan, yang di brandingnya beda. Harus beda dong. Karena apa? Karena semua nanti bisa dikunjungi. Jadi orang misalkan dari Bangsering Underwater. Ikoniknya apa? Ikoniknya apa? Nanti pada akhirnya mau ke GWD. Karena ada sesuatu yang beda. Ikonik yang berbeda. Ikonik yang berbeda. Tujuan saya itu sama itu juga, padahal sama-sama pantai. Sama-sama tapi pantai. Harus beda dong. Ya, makanya kemarin kalau di Pantai Cemara saya sudah bilang sama Pak Muji, sampean sudah punya ikon namanya penyu, tuke. Saya walaupun di sini ada pendaratan tuke, saya tidak mau membranding itu karena sudah itu brandnya kena Pak Muji. Sehingga orang kalau ke Pak Muji sudah orang mikir, oh saya harus kalau ingin lepas penyu saya ke Pak Muji. Kalau misalkan ke GWD belajar tentang edukasi dan terumbu karang bagaimanapun nanti di GWD. Itu yang menarik. Ini supaya apa? Supaya semua destinasi yang ada di pesisir ini menjadi pilihan-pilihan. Tidak lantas sama orang, oh malas sudah saya di Pantai Banyuwangi sama saja. Sama dengan desa wisata. Berarti kalau yang di Bangsering sendiri yang berpeluang untuk dimunculkan apa? Di mana? Yang di Bangsering ini kan ada 3 daya tariknya. Terus kemudian ada juga potensi yang masih terpendam. Kira-kira apa yang bisa diikonikan lagi? Sebetulnya banyak. Kalau di Bangsering itu misalkan Bangsering Underwater itu ada penangkaran hiu. Di sini tidak ada. Biasa ada hiu juga di sini. Tapi di sini ada namanya coral house. Ada coral house. Jadi bagaimana orang anak-anak mulai dari TK itu sudah bisa melihat miniatur karang yang ada di darat. Sehingga saya lebih enak menjelaskan ini yang harus dijaga supaya tidak membuang sampah sembarangan. Makanya di situ saya ada pelajaran namanya bijak membuang sampah sejak usia dini. Ini kita ajarkan. Sehingga ada cara-cara yang berbeda ya, cara-cara ikon-ikon yang berbeda. Ini yang terpenting sebetulnya. Itu yang menarik itu ya. Terus kemudian yang dari gunung tadi yang bisa akan dimunculkan apa? Yang potensi yang bisa dimunculkan di desa wisata Bangsering. Sebetulnya kan banyak, beginilah. Senian atau apa? Yang dari gunung, kalau kita fokus pada konservasi ya, sebetulnya di daerah-daerah hutan, pegunungan itu banyak namanya tanaman endemik. Tanaman endemik. Bahkan saya sudah pernah begini ya, pernah sering cerita ya, bagaimana juga kegiatan masyarakat di pegunungan termasuk di pertanian. Itu alat-alat tradisional itu dipertahankan. Sebetulnya itu yang saya mau. Jangan semua tergantikan oleh mesin. Kalau kita ngomong masalah desa ini kan identik dengan tradisional. Menarik ini. Yang ini ternyata alat tradisional sebagai sebuah alat untuk bisa jadi mata pencarian, gitu kan? Bisa jadi alat tradisional untuk untuk pengetahuan tradisional, misalkan untuk untuk memasak atau apa. Ini maksudnya yang karena masih banyak itu yang dimunculkan. Seharusnya itu dimunculkan karena desa itu identik dengan unik. Kalau kita sudah desa digantikan dengan alat-alat yang modern, ya ini sudah keunikan di desanya itu sudah mulai hilang. Justru budaya-budaya yang lama. Makanya begini, kadang-kadang orang salah persepsi ya antara seni dan budaya. Tapi kalau seni ini kan sifatnya di hiburan ya. Hiburan yang dipertunjukkan. Tapi kalau budaya ini bisa budaya perilaku kita sehari-hari. Apa yang kita kerjakan setiap hari, misalkan kita membajak pakai sapi. Saya yakin hari ini sudah hilang. Kalau itu kalau ada orang asing pasti jadi tontonan. Nah ini perlu dimunculkan kembali.
ini yang mempertahankan ini yang susah. Oh iya, yang mempertahankan. Seharusnya ini kalau bisa dipertahankan, orang bisa mendapatkan hasil sebelum panen. Betul. Jadi sudah dia sebelum panen, waktu melakukan aktivitas dia menjadi tontonan. Iya, ini yang menarik ya. Gitu, nampaknya yang ini yang perlu dimunculkan kembali sehingga menjadi keunikan desa-desa wisata. Iya, gitu. Saya bagaimana melihat di Panglipuran itu, bahkan rumah saja tetap pakai ilalang. Iya. Sehingga sampai hari ini wisatawan dari mancanegara melihat keunikan di situ. Iya. Tapi kalau sudah tembok-tembok kayak gini, mana uniknya? Di luar negeri juga banyak. Gitu loh. Iya. Dan adem pula di sana. Adem, itu loh. Betul. Mulai dari adat budaya itu betul-betul dipertahankan. Jangan sampai ya di saat kita sudah membranding sebagai desa wisata, adat kita tergerus dengan artinya modernisasi. Panglipuran sebagai salah satu desa wisata terbaik di dunia, gitu ya. Iya. Itu sudah memberikan contoh nyata dan sebenarnya kita di desa wisata yang lain meniru dengan keunikan masing-masing, kan begitu toh? Kearifan masing-masing dan potensi masing-masing. Nah itu diangkat. Ya mungkin bisa jadi di Panglipuran tidak ada itu yang namanya terumbu karang. Kan ini ada. Tapi model edukasinya setidak-tidaknya sama-sama lah mengenakan begitu. Pun demikian, misalnya budaya di sana apa, nah kita bisa tingkatkan begitu ya. Makanya kalau memang kita ini dampak ekonominya gimana, Mas Aziz? Ketika dikelola Bangsering sebagai sebuah desa wisata dan memang ada banyak potensi yang belum juga tergali dan akan digali, dilanjutkan begitu. Ini gambaran dampak ekonominya bagaimana? Kalau dampak ekonomi ya, ini terutama saya melihat ini masih di beberapa titik-titik DTW. Masih di titik DTW saja. DTW ya, artinya untuk secara keseluruhan di desa itu belum merasakan betul. Ya belum merasakan betul karena hanya ada beberapa daya tarik aja, daya tarik wisata aja yang bisa merekrut beberapa tenaga kerja ya. Tapi tidak lagi secara keseluruhan satu desa Bangsering. Jadi potensinya ke depan ditata kembali, dihidupkan kembali, munculkan kembali potensi-potensi yang memang belum dan kemudian bisa merata setidaknya. Jadi tidak hanya 3 titik saja, tetapi simbol-simbol lain itu nanti bisa mengangkat dengan ragam potensinya. Jadi kalau ke Bangsering mungkin tidak hanya 1 hari atau mungkin tidak hanya kalau digabung ya antara GWD terus kemudian Bangsering Underwater sama apa lagi itu? Sama itu mungkin tidak hanya 1 hari, bisa jadi nambah 1 malam. Bisa. Mungkin ada sajian-sajian dan sebagainya. Bisa jadi untuk di satu desa aja nambah lama tinggal. Kan begitu. Bisa berlama-lama lah. Bisa berlama-lama. Untuk di satu desa saja loh ini sebenarnya kan gitu lah. Jika kemudian potensinya diangkat. Sebetulnya begini lah menurut saya. Kita kan desa tapi di dekat Jalan Pantura ya. Artinya arus modernisasi ini tidak bisa terbendung. Tapi bagaimana kita tetap menjaga lokalitas, menjaga kearifan lokal itu minimal ya, minimal di daerah pedalaman yang ada di Bangsering itu digarap. Karena memang ibarat kata pintu masuk dari arah mana gitu? Dari arah barat Situbondo, ya Bangsering ini. Jadi desa Bangsering adalah salah satu desa sebagai pintu pertama untuk masuk wisata-wisata se-Banyuwangi, ya kan gitu. Nah, kalau kemudian masuknya sudah digarap dengan informasi dan ada ikon-ikon gitu ya, berdasarkan lokalitasnya mungkin akan menarik dan orang kemudian langsung bisa merasakan, wow, saya sudah masuk ke sebuah kabupaten yang wisatanya luar biasa, kan begitu Bang? Ya. Baik, kira-kira begitu. Terima kasih Mas Aziz. Saya repoti datang-datang kita langsung ngobrol TikTok langsung. Mudah-mudahan bermanfaat dan ini bisa jadi catatan buat teman-teman semuanya pelaku desa wisata. Salam pariwisata. Salam.